Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yustajabulah. Hadirin jamaah taklim Kamis siang Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita masih tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ankum. Wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya'a. Disunnahkan dalam berpuasa itu 3 hal. 1, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan buka. Ya kalau waktunya udah datang ya, kalau belum maghrib ya jangan gitu ya. Ketika waktunya datang ya. Wa ta'khirus suhuri, mengakhirkan makan sahur. Wa tarkul hajri minal kalami, meninggalkan perkataan yang keji atau yang buruk. Ada banyak sekali sunnah-sunnah dalam puasa, banyak sekali. Yang disebut 3 ini karena yang paling populer itu 3 ini. Tapi banyak ya. Ya tarawih, ya tadarus, ya iktikaf, ya sedekah, ya macam-macam lah. Banyak sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan. Tapi yang dibahas dalam kitab takrib ini 3 ini. 3. Orang itu disebut melakukan sunnah ketika yang wajibnya sudah selesai. Sudah selesai. Kalau yang wajibnya belum selesai, ya tidak disebut sebagai melakukan yang sunnah. Nggak bisa melakukan yang sunnah kalau wajibnya nggak. Saya alhamdulillah Ustaz, sahurnya akhir, alhamdulillah. Tapi niat apa enggak? Niatnya lupa itu. Ini repot ini ya. Disebut sunnah itu kalau yang wajib sudah selesai. Kalau yang wajib belum selesai, tidak ada istilah melakukan yang sunnah. Makanya kemarin yang kita bahas pertama, syaratnya dulu, rukunnya dulu, hal-hal yang batalkan puasanya dulu, baru yang sunnah. Pertama, menyegerakan berbuka. Tidak ada jeda antara waktu terbenam matahari dengan buka puasa, nggak ada jeda. Jadi jangan ada istilah maghrib dulu baru buka, salah, bid'ah itu. Buka dulu. Tapi buka puasa jangan dipahami harus makan berat dulu, jangan. Lah kok baru maghrib ini? Iya Zat, tadi makan dulu. Bubur kacang hijau, lanjut nasi sama sop ayam ya. Lanjut habis itu ngopi dulu, ngerokok 3 batang, maghribnya jam 7 kurang 15. Nah ini kelewatan kalau ini. Kata ustadznya sunnah buka dulu. Sunnah buka itu sekedar membatalkan puasa. Sekedar batalkan puasa. Jadi beda. Ada yang namanya asya. Kalau asya itu makan beratnya. Makan malam, makan beratnya itu asya. Ada yang namanya takjil. Kalau yang namanya takjil atau iftar itu sekedar berbuka puasa, biasanya Nabi nganjurkan dengan makanan-makanan yang manis. Yang adem, yang manis. Tuh, ya. Buka puasa pakai apa? Pakai kurma. Cocok itu, manis. Ibu-ibu ini sebagian buka puasanya gorengan, pedes. Ya.
Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dapat menyegerakan berbukanya, tapi nggak dapat sunnah manisnya, nggak masalah. Dan tidak harus kurma, tidak. Kalau ibu memahami harus kurma, kurang tepat. Karena Islam itu turun bukan hanya untuk orang Arab, tidak. Di Indonesia jarang tumbuh. Ya makanan apapun, minuman apapun yang kira-kira manis. Ya. Itu kemudian sunnah takjil itu menyegerakan berbuka, bukan nama menu hidangan. Bukan. Tuh. Kadang-kadang kita bingung. Warung ini menjual takjil. Loh takjil kok dijual? Takjil dalam bahasa Arab itu artinya segera. Itu takjil itu ya, segera. Jadi kalau dia misalnya menjual menu takjil itu menu segera artinya kan gitu ya. Ya kalau menunya terserah apa saja menunya. Zaman sekarang Masya Allah ya. Takjilnya dapat, puasanya enggak ya. Maka kemarin puasa itu rame sekali di mana-mana. Orang kemudian apa? Ngewar takjil ya. Dari mulai jam 5 udah berangkat nyari apa? Beli makan makanan itu. Termasuk yang azan. Yang azan sunnah batalin puasanya dulu. Bunyi jam digitalnya minum dulu, kemudian azan. Azannya nggak usah lama-lama. Percuma, azan lama-lama nggak ada yang jawab, nggak ada. Azan asar nih, azan asar orang masih jawab. Yang misalnya nggak di masjid masih jawab. Habis azan masih kemudian doa dulu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, doa dulu. Kira-kira mohon maaf itu ibu lagi mangap blep terus kemudian azan selesai. Ada yang ingat doa? Nggak ada. Nggak ada ingat doa, nggak ada. Nggak ada yang ingat doa itu, nggak ada itu ya. Memang tadi disuruhnya makan dulu ya. Tapi tentu patokannya adalah ketika memang sudah waktunya ya. Jadi ada dua azan yang tidak sepantasnya panjang. Azan kedua sholat Jumat, khutbah Jumat itu azan kedua nggak usah panjang-panjang, nggak usah. Cukup azan pertamanya, yang kedua azan maghrib di bulan Ramadan, nggak usah panjang-panjang, tapi kasih jeda. Yang penting itu jeda antara azan dan qomat maghrib di bulan Ramadan agak lebih lama. Maghrib itu aslinya jeda azan dan qomatnya tidak boleh terlalu lama, tidak boleh. Beda dengan sholat yang lain. Kalau subuh agak lama sedikit nggak apa-apa, 15 menit nggak apa-apa. Jeda antara azan dan qomat nggak apa-apa. Tapi kalau maghrib maksimal 10 menit. Jangan lama-lama. Termasuk mohon maaf surat yang dibaca kalau maghrib gak usah panjang-panjang. Kalaupun misalnya kita baca ayat Quran 3 ayat saja, 3 ayat ya. Kecuali kalau sudah sepakat akan misalnya menghatamkan Quran, pokoknya tiap 1 rakaat kita baca 1 halaman, silakan itu ya. Atau tiap 1 kali sholat 1 halaman, silakan. Tapi kalau secara sunnahnya maghrib itu ya nggak usah lama-lama. Ada orang maghrib kok ngimamin baca Al-Kahfi. Mentang-mentang malam Jumat baca Al-Kahfi. Rakaat pertama. Rakaat kedua baca Yasin. Bid'ah itu. Bid'ah. Ya. Nah Nabi ngomongnya sunnahnya maghrib itu qisar. Surat-surat pendek. Maka jarak jeda antara azan dan qomat tidak boleh terlalu lama. Enggak boleh. Saya pernah itu mampir sholat maghrib di satu musola pinggir jalan. Saya tungguin lama belum komat-komat. Masih sholawatan. Hilas itu lama. Saya lihat jam ini sudah 15 menit lebih. Pengen saya tinggal nggak enak. Udah ada di situ dari azan nungguin. Jadi azan jam 6:30, 7 baru komat. 6:30. Nah, saya nanya sama yang imamin. Mohon maaf Pak, DKM-nya di mana? Saya DKM-nya katanya ya. Ada apa? Ini kok lama sekali jeda antara azan sampai qomat. Ya Pak Haji, kita nunggu jamaah barangkali ada yang datang lagi. Tapi ada yang datang lagi enggak? Ya enggak ada katanya. Ya enggak usah ditunggu lah kata saya. Mau ngapain? Kalau kira-kira ada yang ditunggu enggak apa-apa. Kalau enggak ada yang ditunggu mau ngapain? Maghrib itu tidak sunnah
lama jeda antara azan dan qomat. Tapi kalau bulan Ramadan, jedanya agak lebih lama. Kasih kesempatan orang itu biar ibadahnya giat karena sudah konsumsi makanan dulu. Ya ibarat minum udah minum ya. Kalau makan roti udah habis roti satu ya, lontong udah habis lontong satu, bubur kacang hijau ya satu mangkok udah habis lah gitu ya. Udah kuat dipakai buat apa? Udah kuat dipakai buat sholat, buat wiridan gitu. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cepet-cepet yuk kita belum makan ini ya. Jangan sampai gitu. Jadi jeda azan qomatnya agak lebih lama, azannya nggak usah panjang-panjang, nggak masalah. Dan yang paling penting muazinnya juga usahakan batalin puasa dulu. Minum dulu lah. Ketika jam digitalnya bunyi, minum dulu, baru kemudian dia azan. Ya. Kadang-kadang ada yang kelamaan, karena perintahnya suruh buka dulu, dia makan dulu tuh, ya dia makan. Udah rapi makan, baru dia azan. Yang kedua, wa ta'khirus suhuri, mengakhirkan makan sahur. Sahur itu apa sih? Sahur itu dalam bahasa Arab artinya akhir malam. Akhir malam, sahur itu. Sahur itu 1/6 malam yang terakhir. Sahur itu. Sahur itu sudah boleh dilakukan sejak 1/3 malam yang terakhir sudah bisa sahur sudah. Kalau ibu-ibu makan masih jam 11, setengah 12, itu belum sahur itu, belum. Ya, mindo ya Bu, betul itu mindo namanya. Makan malam itu ya, makan malam ya. Tapi kalau kira-kira sudah 2:30, jam 3, sudah bisa disebut sahur. Makin mepet dengan azan subuh, makin bagus. Tapi jangan mentang-mentang mepet, imsak baru sahur. Jangan, jangan. Kalau disebut boleh, boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Imsak itu masih boleh, sahur masih boleh. Cuma yang kita khawatirkan itu kan, misalnya pas makan sedang enak-enak imsak, kepedesan, lantas azan subuh misalnya kan. Atau dia keseretan, cegukan, lantas azan subuh. Tapi imsak itu dia kemudian masih makan, nggak masalah, nggak batal puasanya. Ya. Yang paling cakep itu kalau saya pakai patokan, 1/2 jam sebelum imsak. Imsaknya 4:30, sahurnya jam 4. Itu yang terbaik tuh, sahurnya jam 4 ya. Imsaknya misalnya jam 4, sahurnya 3:30, 1/2 jam sebelum imsak. Itu sahur terbaik gitu. Makannya, kalau masaknya jangan, masak bebas tuh. Ntar ibu-ibu dibilangin imsaknya apa namanya sahur jam 4, baru masak jam 4 kata Ustadz. Makannya yang jam 4, kalau masak bebas, nggak ada masalah ya. Makanya kadang-kadang saya suka kurang setuju sama yang keliling bangunin sahur. Kita baru pulang iktikaf jam 1, setengah 2, dia udah keliling rame begitu. Saya bilang gue tidur aja belum tong, ya udah bangun-bangunin aja gitu kan ya. Ntar kalau bangunin jam 3 begitu kan, bangunin jam 3, 3:30, ini jam 1 udah keliling, setengah 2 udah keliling. Nah ya nggak apa-apa, bagus-bagus saja, nggak apa-apa. Jadi mengakhirkan sahur afdolnya nih Bu ya, afdolnya nih ya, afdolnya. Sahur itu waktu yang juga kita pakai buat ibadah, buat doa, buat istighfar, minimal sholat malam. Jangan sampai motivasi bangun hanya untuk makan. Receh sekali. Receh sekali. Sederhananya kita balik. Kalau kita bisa bangun demi sesuap nasi, kita bisa bangun demi 2 rakaat. Paling enggak begitu. Kadang-kadang enggak. Ayo Pak, bangun Pak, bangun. Sahur. Dikit lagi udah mau imsak. Bangun itu. Tapi jajal bangunkan suaminya. Ayo Pak, bangun-bangun. Tahajud dulu baru makan. Belum tentu bangun itu. Belum tentu ya. Jadi kita balik minimal di bulan Ramadan. Rata-rata orang bisa bangun untuk makan. Maka juga kita usahakan bisa bangun untuk ibadah. 2 rakaat saja. Tapi saat kita udah sholat witir. Apa masih boleh sholat malam sesudah sholat witir? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, boleh, nggak masalah. Cuman nggak usah witir lagi, nggak usah witir lagi. Karena tidak ada witir 2 kali. Karena witir artinya ganjil,
Kalau habis taraweh kita sholat ganjil, lalu nanti malam sholat ganjil lagi, jadinya genap tuh ya. Jadi kemudian sholat malam boleh, tahajud boleh, hajat boleh, sholat apapun boleh, tapi jangan witir lagi. Meskipun yang paling afdol, yang paling wafdol itu witirnya adalah penutup sholat malam tuh. Ya. Makanya saya kalau Ramadan itu tugas di mana-mana, saya minta ketika witir itu imam lain yang imamin. Apalagi kalau witirnya dipecah dua itu enak itu. 2 rakaat, satunya nanti. Mau sahur baru kemudian 1 rakaat nanti ya. Disisain 1 itu. Tapi kalau kira-kira misalnya nggak yakin ntar malam bangun apa enggak, ya jangan. Udah ikutin aturannya, witir ya witir. Kalau kira-kira nanti malam masih bisa bangun, nutup witir malamnya itu kira-kira sahur itu. Yang ketiga, menjaga omongan, jaga ucapan, jaga mulut, jaga lisan. Sifatnya tidak wajib, sunnah. Makanya nanti ada yang disebut pembatal puasa, ada yang disebut pembatal pahala puasa. Kalau pembatal puasa, puasanya tidak sah. Kalau pembatal pahala puasa, puasanya sah tapi tidak berpahala. Pembatal puasa makan, orang puasa makan, ya batal, tidak sah puasanya. Orang puasa hubungan suami istri, batal, puasa tidak sah, harus diulangi lagi. Orang puasa ghibah, puasa nggak batal, puasanya sah, pahalanya hilang. Dikasih ke siapa? Dikasih buat orang yang dighibah. Kadang-kadang ada supaya nggak ghibah, lantas kemudian apa? Namanya disamarkan. Dia jangan dipanggil nama, kita kasih kode S saja gitu ya. Tetap gibah itu, tetap gibah karena sama-sama paham itu, tetap gibah. Gibah itu apa sih? Gibah itu ngomongin jelek orang lain di belakang, itu gibah. Saya alhamdulillah Ustaz nggak pernah ngomongin di belakang. Saya kalau ngomong di depan, menghina kalau itu namanya ya. Di depan orangnya langsung diomongin, nah itu namanya menghina kalau itu namanya. Gibah itu ngomongin jelek di belakang. Tapi yang saya omongin fakta, Ustaz. Memang kenyataannya begitu. Di mana-mana yang namanya gibah itu fakta. Kalau yang kita gibah enggak fakta namanya fitnah, bukan gibah lagi. Dalam bahasa Arab namanya buhtan, namanya iftira, namanya ifkun dalam bahasa Arab itu ya. Maka kemudian apa? Maka kemudian orang ketika berpuasa itu, dia kalau misalnya dia ghibah, maka yang batal bukan puasanya. Yang batal adalah pahala puasanya. Oke, sebelum saya lanjutin, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kan di TV suka ada silet itu ya, insert apa? Iya silet. Itu kita ngelihat atau mendengar dosa enggak gitu? Apa pahalanya Baik, ya. dia? Enggak ada, ya hilang enggak pahalanya? Oke, baik. Itu yang gosip di TV. Baik, baik. Suka ngelihat ya. Ya, Ya. makasih. Oke, baik ya. Sebetulnya gosip itu tidak hanya kemudian di TV. Enggak hanya tadi apa? Insert, silet ya. Ya pokoknya yang model begitulah. Wala ali wasobi ajmain ya, acara-acara begitu. Infotainment ya, infotainment kan gitu ya. Yang kalau gibah orang dari A sampai Z itu. Orang itu dapat uangnya dari gibah. Makanya demen kalau ada kasus yang jelek. Kasus yang jelek artinya uang tambah banyak kan gitu ya. Sebetulnya tidak hanya acara infotainment, kita buka grup WA juga sama itu, grup WA juga sama. Kita buka grup WA itu isinya ghibah itu.
Saya nggak ghibah Ustaz, saya cuman baca sama itu, sama. Ada dalam Al-Quran tuh disebut apa? Fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Kita memang bukan pembicara ghibah, bukan. Kita bahkan bukan pendengar ghibah. Ada dua orang lagi ngomong ghibah, tapi kita di situ dan nikmatin. Oh begitu, dalam hati itu ya. Oh, nah kan begitu ya. Itu nikmatin ghibah juga, berada di tempat yang sama. Apa? Ya sebetulnya kan sederhana. Kalau remote TV, remote kan di tangan kita. Kalau mulut orang, remote-nya bukan di tangan kita, bukan. Orang lagi gibah nih, lagi asik tuh, A sampai Z. Mohon maaf, saya kalau ditanya, daging yang paling enak itu daging manusia. Ibu makan bakso, 2 mangkok itu sudah nyelap, ya, begah. Udah nggak selera lagi. Ibu makan sate, 20 tusuk udah nggak selera. Tapi makan daging orang ghibah, itu 5 jam itu makin nikmat itu. 5 jam makin. Ya. Saya sering cerita mungkin, di rumah saya suka bikin acara, itu kadang-kadang ibu-ibu pada bantu-bantu di dapur itu. Masih demen ngolah sendiri kalau acara. Itu saya suka ingat yang numbuk-numbuk bawang, blender cabai, apa, sambil ghibah tuh rata-rata. Itu kacang belum halus, orang udah halus digibah sama dia. Kacangnya belum halus. Ya. Orang udah halus dari A sampai Z udah. Orang. Kalau mulut orang, kita kan nggak bisa respon. Paling kita pindah tempat. Atau kita mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi kalau yang sudah hobi gibah, dialihkan 1 kali, balik lagi Bu, balik lagi. Tuh. Orang gibah nih, sedang enak-enaknya tuh. Kita kemudian iseng tanya, wih kemarin kayaknya ada kebakaran tuh. Itu cuma dijawab, iya pinggir kali. Balik lagi gibah lagi tuh, balik lagi kan. Tapi kalau TV, respon itu ada di kita. Kita nonton acara apa, insert misalnya, ya tinggal ganti channel gitu saja ya. Jadi kalau kita nikmati, mumpung misalnya puasa nggak ngapa-ngapain, dari pagi yang ditonton acara gosip, ya sudah sepanjang acara itu ya hilang pahala kita begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kemarin kan kita bahas tentang kalau puasa itu harus dikodok ya bagi beberapa ini. Nah, jika orang tua sudah meninggal tapi masih punya hutang yang harus dikodok, itu bagaimana ya? Apa boleh kita sebagai anaknya mengkodoknya atau gimana? Ya ini sebetulnya bakal beberapa slide lagi ya. Man mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Ada tanggungan terhadap sesama manusia, ada tanggungan terhadap Allah. Hutang itu ada hutang sama manusia, ada hutang pada Allah. Sama. Hutang pada Allah kita sebut hakul adami, hutang pada Allah kita sebut hakullah. Di masa hidupnya mampu. Belum sempat berangkat. Nanti anaknya keluar uang untuk membadalkan haji orang tua. Nah dianggap orang tuanya di masa hidup mampu, sehat, tapi belum sampai ke tanah suci. Kita punya hutang sama tetangga, orang yang berhutangnya mati, ahli warisnya mengganti. Hutang sama Allah sama. Meninggal pas belum zakat, harta jangan dibagi dulu, ya zakati dulu. Hutang puasa, yang disebut hutang puasa itu, bukan orang sakit, nggak lama terus meninggal, itu nggak punya hutang. Orang disebut punya hutang itu kalau sempat sembuh dulu dan ketika sembuh tidak mengkodok terus meninggal, itu disebut punya hutang. Saya ulangi, tanggal 1 Ramadan sakit, tanggal 5 Ramadan meninggal dunia. Apakah hari pertama, kedua, 3, 4, 5 wajib dikodok? Tidak wajib dikodok. Kenapa tidak wajib dikodok? Ya orang dia sakit terus meninggal. Kan gitu. Yang wajib dikodok itu 1 Ramadan sakit, tanggal 5 Ramadan sembuh.
Lebaran sehat, Idul Adha sehat, Muharram sehat, bulan Safar meninggal dunia. 5 harinya belum dibayar. Itu namanya punya hutang. Hutangnya bagaimana? Biasanya hutang ibadah itu bayarnya dengan jenis yang sama. Hutangnya uang, ya bayarnya uang. Hutangnya misalnya zakat, ya bayarnya zakat. Hutangnya puasa, bayarnya puasa. Maka dalam hadis Aisyah, barang siapa yang meninggal masih punya tanggungan kewajiban puasa, maka nanti keluarganya, ahli warisnya berpuasa atas nama almarhum atau almarhumah. Gimana niatnya? Cukup tambahin an saja. Nawaitu soma godin kodoan an siapa disebut. Aku niat puasa esok hari sebagai kodok dari puasa siapa. Orang tuanya disebut namanya. Enggak harus pakai bahasa Arab. Sudah. Utang puasa 10 hari, punya anak 5, masing-masing anak puasa 2 hari atas nama bapaknya. Cuma repotnya boro-boro anak ini mau puasa atas nama bapak, bayarin hutang bapak. Hutang puasa dia juga banyak. Gitu kan. Gimana? Ya maka bayarnya bayar fidyah. Bisa. Fidyahnya 1 hari 1 mud fidyahnya. 1 mud itu ya 8 on, 9 on ya. Oh maaf kalau pakai liter itu 9 mililiter, tapi kalau pakai on itu 7,5 ons kira-kira. Yang paling enak sih genepin 1 liter lah 1 mud itu ya. Enggak repot kita ngitungnya. Jadi punya pilihan. Bisa puasa atas nama orang tua atau punya pilihan langsung bayar fidyah atas nama orang tua begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau sholat, Kalau sholat ini yang dia punya apa maksudnya tidak sholat selama sakit gitu kan? oke. Ya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau puasa, kalau sholat itu kan ibadah yang bisa turun kewajibannya, bisa turun. Kalau puasa itu ibadah yang kewajibannya tidak bisa diturunkan. Saya lagi sakit, Ustaz, jadi puasanya setengah hari. Enggak ada. Tuh. Saya lagi sakit, jadi puasanya seperempat hari. Jadi buka jam berapa? Ya jam 9. Anak TK puasa begitu. Ya kan? Kalau sholat, kewajiban ibadahnya bisa diturunkan bebannya. Bobotnya bisa diringankan. Enggak kuat sholat, berdiri, sholat duduk. Enggak kuat sholat duduk, berbaring. Enggak bisa sholat berbaring, pakai isyarat. Enggak bisa wudhu, tayamum. Kan gitu. Enggak bisa tayamum, ditayamumin. Gampang tayamum, tinggal mukanya saja, lalu kemudian tangannya bisa. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak sholat, tidak ada. Kalau sampai kemudian ninggal sholat, orangnya masih hidup, apa dampak hukumnya? Ya wajib diqodho lah, wajib diqodho. Orang kadang-kadang suka nanya, tapi hadisnya qodho sholat sengaja tidak ada. Adanya hadis qodho sholat tidur, ada tuh. Karena di masa Nabi nggak ada orang yang ninggal sholat dengan sengaja, tidak ada, tidak ada. Jadi kalau ada yang bilang dalilnya qodho sholat, tidak ada. Yang ada itu dalilnya ketiduran terus qodho sholat, ada. Nabi pernah dalam satu perjalanan, Nabi kemudian tidur di tengah jalan, saking capeknya Nabi bangun matahari sudah tinggi. Kira-kira kalau matahari sudah tinggi jam 8 lah kira-kira. Nabi bangunkan Bilal. Bilal bangun. Loh Nabi sudah tinggi, iya. Sudah sholat? Belum. Ini yang lain sama, kayak kamu juga belum sholat kan? Oke. Gimana Nabi? Azan. Jam 8 Bilal azan subuh, tetap as-sholatu khairum minan naum. Sahabat semua bangun, kaget. Gimana Nabi? Wudu saja, wudu. Habis wudu kemudian sholat subuh qodho berjamaah. Jadi Nabi pernah qodho? Pernah qodho. Alasannya apa? Kecapean dan ketiduran baru bangun jam 8. Gak apa-apa. Ini yang suka dipakai anak-anak sekarang. Tiap hari qodho, alasannya Nabi juga qodho. Nabi qodhonya sekali. Ya.
Hadis kodok sholat karena ketiduran ada. Tapi dalilnya kodok sholat karena males, itu nggak ada. Karena di masa sahabat tidak ada orang yang ninggal sholat karena males. Di masa sahabat yang munafiknya saja masih datang berjamaah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik kalau sholat di belakang Nabi. Yang munafiknya masih berjamaah. Maka kemudian apa yang kita pakai? Dalil qiyas. Yang ketiduran saja masih wajib qadha. Apalagi yang enggak ketiduran. Ada dua macam. Orang bisa ninggal sholat dua macam. Satu, ketiduran. Dengan syarat tidurnya benar. Tidur jam 11, biasa bangun jam 5, tiba-tiba saking capeknya bangun jam 7. Ya enggak apa-apa, langsung wudhu, qadha sholat. Atau lupa. Banyak dicontohkan, Imam Nawawi yang sibuk menulis, membaca, mengarang kitab, 3 hari 3 malam nggak keluar kamar, nggak kencing, nggak berak, nggak tidur, nggak makan, nggak minum, nggak sholat. Saking asiknya dengan dunia hobinya, yang positif, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang perawat atau yang dokter mungkin sedang sibuknya misalnya, treatment pasien sampai lupa kemudian belum sholat, ya nggak apa-apa. Asal yang dilakukan memang sesuatu yang menyibukkan dia dan kemudian hilang ingatan tentang waktu, nggak apa-apa. Imam Nawawi 3 hari 3 malam nggak sholat karena sibuk nulis dan waktu berlalu begitu saja, dia anggap baru sejam 2 jam begitu. Teman saya ada, saya juga sama Ustaz. Pernah mancing itu dari pagi sampai malam nggak sholat, lupa. Cuman kita tanya makan ingat Pak? Ingat. Ngopi 5 gelas, Indomie 2 piring. Wah repot yang begitu mah, sama Indomie ingat, sama sholat nggak ingat. Tapi kalau nggak ingat segala-gala nggak apa-apa. Nah, bagaimana kalau dia sudah meninggal? Ada 3 pendapat fikih Bu ya. Pertama, pendapat fikih yang pertama, kalau sudah meninggal nih ya, udah amruhu ilallah, urusannya Allah, urusannya Allah. Karena disebut man mata wa alaihi salatun lam tuqda wa lam tufda. Yang meninggal punya hutang salat, urusannya Allah. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah sholat anhu waliyuhu. Keluarganya sholat atas nama almarhum. Nih model kedua, sama kayak puasa tadi. Hutang sholatnya berapa? Hutang sholatnya 2 tahun Ustaz. Wah lumayan itu. 2 tahun misalnya, ya udah anaknya berapa? Anaknya 2, ya udah masing-masing sholat atas nama bapaknya setahun begitu kan. Niatnya sama, cukup tambahin an saja. Aku sholat zuhur 4 rakaat, qadha, ganti sholatnya siapa? Sebut bapaknya begitu ya, nggak masalah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, ini yang paling umum di masyarakat, fidyah. Dianggap sama dengan puasa, dianggap sama dengan puasa, maka per hari juga satu mud. Tapi hadisnya fidyah sholat itu tidak sekuat hadisnya fidyah puasa. Kalau fidyah puasa itu jelas sekali hadisnya kuat. Tapi kalau fidyah sholat hadisnya memang hadis yang tidak kuat, tidak. Tapi itu yang diamalkan di masyarakat kita biasanya kalau saya sebut. Ini kita fidyahnya buat puasa, diniatin sholat, kalau memang diterima ya urusannya Allah, nggak diterima jatuh sedekah, begitu saja. Sebab saya khawatir kalau gampang kita jawab sholat ditinggal bayar fidyah, nanti ngentengin orang nggak sholat. Nggak sholat ini, pakai dulu lah Ustaz 2 bulan, emang apa? Ada beras mas sekarung buat fidyah tuh. Repot ini kalau nanti modelnya begini, repot ini ya. Makanya kemudian tadi pendapat yang paling kuat urusannya Allah, suka-sukanya Allah bagaimana ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Orang tua sudah meninggal? Iya, itu tadi yang saya jawab ya. Jadi kalau misalnya punya hutang sholat, kalau ngikut ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ya sudah doakan saja. Suka-sukanya Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau juga Allah siksa. Suka-sukanya Allah, begitu.
Pendapat yang kedua adalah ahli waris atau keluarganya sholat atas nama almarhum. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yang beredar di masyarakat kita nih yang umum adalah dibayarkan fidyah per 1 hari 1 mud. Hitung berapa tahun nggak sholat misalnya setahun, ya setahun 365 hari, berarti 365 mud begitu kira-kira. Ya. Tapi ini apa namanya yang paling kuat pendapat yang pertama tadi yang paling kuat. Ya, gimana Pak? Sudah cukup atau ada yang tanyakan? Oke, baik ya. Ya silakan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai takjil Ustaz. Tadi Ustaz katakan kan kita sunnah makan yang manis-manis dulu. Tapi saya pernah mendengar makanan manis-manis itu diutamakan lagi yang mentah. Pak, ada hadisnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang witir ya tadi Ustaz katakan boleh misalnya di Isya itu kita sholat 2 rakaat. Kemudian nanti karena Ustaz katakan lebih afdal habis sholat malam tahajud ya daripada malam sholat witir. Yang sering saya laksanakan habis Isya saya sholat witir. Tapi sesudah mendengar ini Ustaz katakan tadi kan habis Isya boleh 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Andai kata malam itu kita kesiangan, tidak sempat sholat witir, bagaimana dengan sholat witir kita yang hanya 2 rakaat. Oke. Kemudian ketiga tentang ghibah. Tadi Ustaz katakan kita mendengar aja kan berdosa. Kalau ada orang gibah sama kita, terus kita, saya nggak suka, tapi saya senyum aja, saya diam. Pilihan kita apa? Apa kita pergi, meninggalkan dia tersinggung, atau kita diam mendengarkannya, ya kita istighfar aja dalam hati. Gitu. Makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab nomor 3 dulu ya, karena paling sering kita alami itu. Kumpul di mana saja, majelis yang paling ramai itu majelis ghibah. Datang kita kondangan, kok rame di sini, kok seru, itu pasti ghibah, kan gitu. Datang kita acara misalnya, kok di sini rame, itu berarti sedang ada ghibah di situ, sedang ada. Majelis paling rame itu majelis ghibah. Ya. Orang itu kalau dia mampu merubah, dia rubah. Kalau dia tidak mampu merubah, maka kemudian dia batasi hubungannya dengan hal yang haram itu. Kata Nabi kalau kita mampu mengubah kemungkaran dengan tangan. Kalau enggak mampu dengan ucapan. Kalau enggak cukup kita ingkar dalam hati. Ya. Kita bisa kemudian ngatur orang ini. Udah jangan gibah-gibah lagi, diam. Alhamdulillah. Kita enggak punya kuasa. Kemudian kita alihkan pembicaraan. Pembicaraannya berhenti. Ganti topik lagi, alhamdulillah. Tapi biasanya nggak lama ganti topik, balik gibah lagi nanti. Ya, gitu. Atau ketiga, kita nggak mampu ngapa-ngapain, kita ingkar dalam hati. Ingkar dalam hati itu nggak dosa selagi tidak menikmati. Yang kita khawatir, kita dalam hati awalnya ingkar nih, ingkar. Aduh ini kok gibah mulu nih, saya nggak suka nih gibah mulu nih. Awalnya ingkar-ingkar, tapi lama-lama, wah seru juga ini, kan gitu ya. Ingkar itu kadang-kadang tidak bisa kita jaga konsistensinya. Mungkin di awal kita ingkar. Duh ini saya kalau nggak ada kebutuhan hadir di sini, mungkin sudah saya tinggal sejak tadi. Kita ingkar. Jadi patokannya ingkar tidak dosa itu selagi tidak menikmati. Karena nanti kalau sudah menikmati, sudah tidak ingkar lagi. Begitu ya. Itu yang ketiga. Yang kedua masalah witir. Boleh sholat witir itu langsung 3 sekaligus boleh. Boleh witirnya dipecah, boleh. 2 rakaat habis Isya misalnya, 1 rakaat sebelum subuh. Tapi yang model dipecah, apalagi yang disisakan 1 sebelum subuh, yang yakin bisa bangun sebelum subuh. Tiap hari bangun gimana? Alhamdulillah, tiap hari bangun jam 4. Silakan, enggak masalah. Tiap hari bangun gimana? Emang juga Ustaz tiap hari bangun 5:30. Ya nggak usah coba-coba, nggak usah. Ya. Jadi kita lihat dari rutinitas. Kalau tiap hari memang bangunnya jam 4, silakan diniati 2 rakaatnya sekarang, dikip 1 rakaatnya nanti malam, silakan. Kalau ternyata biasanya kita ngekip 1 rakaat, tiba-tiba di satu waktu kita kemudian tidur, capek, sakit segala macam, bangun sudah subuh bagaimana? Apakah witir bisa diqodok? Witir bisa diqodok. Enggak apa-apa.
Jadi witir bisa dikodok hanya bagi yang istiqomah. Tiap hari kok witir, hari ini enggak witir, silakan dikodok witirnya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak pernah witir, memang sehari-hari enggak witir, ujuk-ujuk habis subuh sholat lagi, kamu ngapain? Witir. Lah kok jam segini? Kodok. Emang biasanya witir? Enggak, ya enggak usah, mau ngapain? Kalau terbiasa witir, malam itu dia enggak witir, kodok silakan, enggak masalah. Yang pertama tadi soal yang manis-manis, yang mentah begitu. Nabi sebetulnya tidak nyebut yang manis. Nabi nyebutnya adalah kurma. Nabi sebut kurma itu rutob. Rutob itu bukan berarti kurma mentah. Yang mentah tadi itu bahasa saya, yang tidak dimasak. Oh, yang tidak dimasak, maksudnya begitu ya. Nabi sebetulnya tidak menyebut itu dimasak atau tidak dimasak. Nabi juga tidak menyebut manis atau tidak manis. Nabi nyebutnya itu rutob. Rutob itu kurma segar memang, yang baru dipetik dan belum ada dua macam. Ada yang namanya rutob, kurma basah, biasanya kita sebut kurma muda ya begitu ya. Ada namanya tamer. Tamer ini kurma yang sudah dijemur, dikeringkan sehingga tahan lama. Yang dijual-jual sama orang itu namanya tamar. Panennya sudah setengah tahun kemarin, tapi baru dikonsumsi sekarang. Namanya tamar itu ya. Tapi kalau kemudian baru panen dan dikonsumsi, tidak ngalami dijemur, diolah, itu namanya rutob. Nabi bilang paling cakep itu buka puasa pakai rutob dan air putih. Kalau nggak ada air putih saja. Nah, ulama kemudian kan mikir, yang disebut Nabi ini harus bendanya itu atau yang speknya sama dengan itu. Contoh siwak. Nabi kan bersiwak. Siwaknya Nabi menggunakan kayu. Apakah orang bersiwak harus menggunakan kayu atau bisa benda lain yang fungsinya sama? Siwak itu fungsinya membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut. Ada enggak benda lain yang punya fungsi yang sama? Ada. Apa itu? Ya pasta gigi, cairan mulut. Itu bisa membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut. Maka kalau diniati siwak, jadinya siwakan. Nabi buka puasanya pakai rutob, kurma yang belum diolah. Alasannya apa? Ulama beda-beda. Ada yang bilang karena manisnya. Orang itu dia puasa, itu kan lemes. Ya, wallahu alam bisawab ya. Itu kan lemes, lalu kemudian dia makan yang manis-manis ini biar glukosanya terserap lebih dulu dengan cepat, begitu misalnya. Ya. Jadi kemudian dipahami yang manis-manis. Ya nggak ada kurma, dia kemudian minum teh manis, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi Nabi sebetulnya nggak nyebut matang dan tidaknya, diolah dan tidaknya, manis dan tidaknya. Nabi nyebutnya rutob, kurma segar tadi. Ulama yang memahami maksudnya yang manis-manis begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya silakan. Ada yang bilang katanya asal tidak ditelan gitu. Ya. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Ya, sedikit asal tidak ditelan, sedikit. Kalau sedikit itu ya setetes dua tetes lah. Jangan nyicipi satu sendok. Sendoknya sendok sayur lagi gitu ya, jangan ya. Jadi asal di lidah terasa kemudian muntahkan kembali begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada Pak Ustadz? Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustadz, itu puasa itu kan diwajibkan yang udah mulai anak-anak yang sudah mulai balik gitu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana kalau anak-anak yang masih sekolah ya, kan ada yang udah dimulai dari TK ya SD gitu Pak Ustadz, melaksanakan puasa, apakah itu pahalanya buat diri sendiri atau buat orang tua Pak Ustadz? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya agak repot kalau bahasan pahala ini ya.
Nah, bukan panitia begitu. Biasanya disebut begini biasanya. Anak-anak yang belum punya tanggung jawab agama di bawah usia balik. Anak-anak yang belum punya tanggung jawab dan kewajiban di bawah usia balik itu kalau melakukan kebaikan, kebaikan pahalanya itu kepada orang tuanya. Kenapa kepada orang tuanya? Anak kecil kok bisa ibadah karena pendidikan yang baik dari orang tua, kan gitu ya. Jadi jasa terbesar di orang tua. Anak kecil hanya ngikut saja. Kalau ada anak kecil yang puasa, karena orang tuanya ngarahkan puasa. Kalau ada anak kecil yang nggak puasa, karena orang tuanya tidak mengarahkan puasa. Maka pahalanya kalau diterima ya. Sebab belum tentu juga puasa anak kecil diterima, belum tentu. Puasa anak kecil itu seringnya latihan kan, latihan. Saya ngomong sama anak saya, yang TK, kamu puasa dek, 1 hari 20.000. Pokoknya nanti lebaran 600.000 di luar hadiah lebaran dan amplop lebaran. Saya bilang itu. Anak itu semangat sekali puasa. Semangat, marah kalau nggak dibangunin sahur, marah. Nggak mau buka dari zuhur, tapi bukan karena perintah Allah. Demi 20.000. Demi 20.000 ya. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kenapa? Mancing anak semangat ibadah. Kecuali kalau yang dipancing udah umur-umur puluhan tahun kayak gini, Bu puasa Bu, kalau pol sampai maghrib dapat 50.000, itu baru ngaco itu ya. Tapi kalau anak TK silakan nggak apa-apa ya. Nah kalau diterima pahala kebaikan si anak itu kembalinya kepada orang tua begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-idani wa ayyamut tasyriqi salasati wa yukrahu saumu yaumis syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu. Haram berpuasa 5 hari. 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah. Dan hari tasyrik yang 3 tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah haram puasa. Makruh puasa pada hari syak, hari yang ragu. 30 Sya'ban kalau keadaan ru'yahnya masih meragukan. Hari syak itu, hari akhir bulan Sya'ban, kita puasa yang masih belum yakin, ini 1 Ramadan apa akhir Sya'ban. Akhirnya niatnya, kalau Ramadan ya jadiin puasa Ramadan, kalau Sya'ban jadiin puasa Sya'ban. Begitu ya. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada. Karena zaman sekarang orang sudah ada informasi, sudah lihat di TV, ada sidang isbat, dia lihat itu. Pengumuman pemerintah puasa tanggal berapa, pengumuman pemerintah lebaran Idul Fitri, Idul Adha tanggal berapa diumumkan ya. Jadi misalnya, ini sering orang tanya, Ustaz, kita di sini masih puasa, padahal di Saudi sudah lebaran. Apakah puasa kita sah? Sah. Apakah puasa kita haram? Tidak. Kenapa tidak? Kan di Saudi sudah lebaran. Kita kemarin puasa Arafah, Saudi sudah lebaran. Kita Arafahnya hari Ahad, Saudi Arafahnya hari Sabtu. Kita lebaran hari Senin, Saudi lebarannya hari Minggu, hari Ahad. Kita puasa hari Ahad itu, apakah dosa? Tidak. Apakah haram? Tidak. Kenapa? Karena yang lebaran kan Saudi, Indonesia kan tidak. Itu sama saja ibu tanya sama saya, apakah haram buka puasa maghrib di Tangerang sementara di Mekah masih jam 2? Ya tidak, tidak. Kita di Tangerang buka puasa, ya ikut waktu Tangerang. Orang Saudi kemudian buka puasa, ya ikut waktu Saudi. Ikut masing-masing saja, kan gitu. Jadi misalnya kita di sini puasa Arafah hari Ahad. Sedangkan di Saudi lebarannya hari Ahad, nggak masalah karena memang tempatnya beda ya. Jadi ada 5 hari haram puasa, Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik ya. Hari yang syak yang kita ragu sekarang sudah tidak ada. Apakah masuk awal Ramadan ataukah dia akhir bulan Sya'ban, itu makruh ya. Ada sebagian pendapat yang keras sekali, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban sudah tidak puasa. Ada.
Idan tasofa Sya'banu fala tasumu. Kalau Sya'ban udah lewat separuh jangan puasa. Tapi pendapat yang paling kuat masih boleh puasa silakan, tapi jangan akhir Sya'ban. Karena samar apakah itu masuk awal Ramadan atau masuk akhir bulan Sya'ban. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ada di kolom chat? Enggak ada. Enggak tampil ini saya kolom chatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau dulu sering meninggalkan sholat, apakah sekarang harus diqadha? Ataukah kita taubatan nasuha saja dan tidak mengulangi lagi? Apakah sholat sunnah rawatib bisa dipakai sebagai pengganti qadha sholat wajib? Niatnya sholat rawatib dan qadha sholat wajib. Yang pertama adalah soal masalah qadha sholat. Mengqadha sholat yang ditinggalkan dengan sengaja adalah pendapat mayoritas ulama. Dalam madhab Syafi'i wajib qadha. Dalam madhab Hambali wajib qadha. Dalam madhab Hanafi wajib qadha. Dalam madhab Maliki wajib qadha. Hanya ada segelintir ulama yang mengatakan tidak wajib qadha karena tidak ada dalilnya, tidak ada. Pertimbangan kita adalah kehati-hatian dalam beribadah. Jadi wajib diqadha, wajib diqadha. Apakah taubat nasuha saja bisa tambah mengqadha? Kalau menurut mayoritas ulama tidak bisa. Harus diqadha. Kalau punya hutang puasa ya qadha puasanya. Kalau punya hutang sholat ya qadha sholatnya. Satu-satunya orang ninggal sholat yang tidak mengqadha hanya perempuan yang datang bulan atau nifas. Itu. Perempuan datang bulan, enggak sholat dan tidak mengqadha sholat. Perempuan nifas tidak sholat dan tidak mengqadha sholat. Di luar itu, kalau kita punya hutang sholat, wajib mengqadhanya, wajib. Jadi taubat saja. Ini kalau masih hidup, kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, urusannya sama Allah. Kalau sudah meninggal, sebab sudah bukan urusan kita. Kalau sudah meninggal. Makanya ada pendapat kemudian, kalau sudah meninggal nanti, besok di kiamat, ketika puasa, ketika sholat wajibnya tidak cukup, maka hutang sholat wajib diambil dari sholat sunnah. Diambil. Ini kasusnya besok di akhirat. Duh ini sholatnya bolongnya kok banyak ini. Alhamdulillah kok ada taraweh, tarawehnya diambil. Alhamdulillah kok ada sholat rawatib, rawatibnya. Ini di akhirat. Kalau di dunia, orang punya sholat wajib, belum diqadha, belum ada mulai inisiatif qadha, itu kemudian tidak dianjurkan sholat sunnah, tidak. Ninggal sholat wajib setahun, jangan sholat taraweh, bayar dulu sholat wajibnya. Kalau sudah mulai cicil dibayar, sudah mulai saat, cuman pelan-pelan, kan banyak setahun itu. Apakah boleh saya sholat sunnah? Tarawih boleh. Kalau sudah mulai mencicil boleh. Bolehkah sholat rawatib kita niatkan qadha sholat wajib? Yang rawatib kan 2 rakaat. Nggak mungkin kita niati qadha sholat maghrib. Nggak mungkin. Kalau qadha sholat subuh bagaimana? Kalau qadha sholat subuh masih masuk. Tapi kan nggak ada kunutnya. Kunut itu sunnah. Kita rawatib. Misalnya zuhur. Diniati rawatib, diniati qadha dan rawatib. Secara teori bisa saja, secara teori. Tapi yang paling afdal adalah ya lakukan sholat qadha itu sendiri, lakukan ya. Kalau secara teori bisa, sama seperti puasa, sama. Kita puasa Kemis nih, diniatin sekaligus, jangan sekaligus. Niatnya qadha Ramadan sekaligus puasa Kemis, sah, bisa.
Jangan niatnya puasa Kemis sekaligus qada Ramadan, tidak sah. Karena berarti niat utamanya Kemisnya. Niat utama harus yang qadanya, bisa. Jadi secara teori saya rawatib zuhur, saya niatnya qada sholat subuh sekaligus rawatib zuhur, secara teori bisa. Ya. Tapi yang paling afdol tadi ya sendirikanlah. Sholat itu kan nggak lama, hanya misalnya berapa rakaat begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Waman wati'a fi nahari ramadhana amidan fil farji fa'alaihil qada'u wal kaffaratu wa hiya itqu raqabatin mu'minatin fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Barang siapa yang menggauli istri di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, wajib mengkodok. Kodok puasanya wajib. Kodok puasa suami istri, dua-duanya mengkodok. Dan membayar kafarat, yaitu bebaskan budak. Budak sudah tidak ada, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Udah dicoba berkali-kali nggak bisa, baru ganti sedekah atau fidyah 60 orang fakir miskin, 1 orangnya 1 mud. Tapi nggak boleh langsung bayar fidyah sebelum nyoba puasa. Gampang 60 mud, anggap aja 60 liter, alhamdulillah saya punya misalnya. Nggak bisa, coba dulu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau ada yang batal ngulangi dari awal. Udah puasa sebulan, 1 hari batal, itu ngulangi dari awal, ngulangi ya. Makanya menurut sebagian ulama makruh nikah bulan Sya'ban akhir, makruh. Kalau mau nikah ya sekarang-sekarang lah kalau mau nikah begitu. Masih lama tuh Ramadan ya. Atau bulan Rajab atau bulan Syawal begitu. Ini kadang-kadang enggak. Puasa hari Selasa, minggunya masih akad nikah. Ini nanti puasanya beresiko. Karena pengantin baru. Kalau pengantin lama model begini aman lah, enggak beresiko begitu ya. Tapi kalau yang masih pengantin baru itu beresiko itu ya. Maka kemudian wajib kodok, enggak cukup kodok, bayar kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini nanti yang bayar suaminya ya. Ibu mah enggak, terima beres lah pokoknya ibu. Ibu hanya kodok saja. Jadi jangan dianggap dua-duanya puasa 2 bulan. Tidak. Yang bayar kafarat itu suaminya. Kalau istrinya tidak. Tapi kalau kodok dua-duanya. Kalau kodok. Hati-hati. Dulu pernah ada di masa Rasul ini. Pernah ada ya. Ini mungkin berkali-kali kita bahas. Tapi nunjukin bagaimana kasih sayangnya Rasul pada umatnya. Satu waktu datang seorang laki-laki, nggak disebut namanya siapa, curhat sama Rasul. Halaktu ya Rasulullah, saya celaka Rasul. Apa yang bikin kamu celaka? Waqa'tu alam ra'ati fi Ramadan, saya menggauli istriku di bulan Ramadan. Maka Nabi bilang, ya sudah, yang lalu biar berlalu, istighfar, taubat, bebasin budak. Saya nggak punya budak Nabi, nggak punya. Kalau nggak punya budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Gimana yang 2 bulan? Yang sebulan aja batal Nabi, kan gitu. Jawabin aja ini orang, gitu kan. Ya sudah, kalau memang nggak bisa, kata Nabi, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina. Sudah, kasih makan orang miskin. Saya nggak punya Nabi, cari-cari hutangan dulu. Keliling nggak dapat Nabi, memang saya yang miskin sudah. Nabi kasih 1 karung kurma, nih bagikan, tasodak bihada, bagikan. Masih nanya lagi, sedekahnya buat siapa Nabi? Ya buat orang miskin lah, demi Allah Nabi, di Madinah saya yang paling miskinnya. Kalau saya jadi nabinya udah tahu miskin, pakai yang bayar kafarat lagi. Nabi kasih, kata Nabi, idhab fa'athimu ahlak. Ya sudah, kalau gitu buat kamu sama keluargamu. Dia yang bikin, Nabi yang ketempuhan. Coba ya kan. Itu saking baiknya Nabi. Saking rohimnya Nabi, saking sayangnya Nabi sama umatnya. Gitu kan. Lah,
Dan Nabi itu ketika ngomong udah bagikan buat keluargamu, nadanya nggak marah, nggak marah. Posisinya Nabi itu lucu. Ini Nabi itu selera humornya tinggi sampai disebut ketika dia ngomong, Nabi, saya kasih buat siapa ya? Yang paling miskin nih saya kok. Fatuhikan Nabi tersenyum, hatta badat an yabuhu, sampai terlihat giginya. Nabi tersenyum sampai kelihatan gigi itu jarang-jarang. Artinya Nabi nganggap ini lucu gitu kan. Kalau kita kan enggak, keplakin dulu kalau kita ini. Enak bener lo yang bikin gue yang susah gitu kan. Tapi saking, nah ini kafarat ya, hati-hati ya. Ada sebagian orang yang kadang-kadang ngasih saran yang menyesatkan buat saya. Ustaz, saya pengantin baru. Kemudian ketika itu saya khawatir akan batal puasa gara-gara ini. Saya tanya sama salah satu orang lah, jawabannya gini, ya kalau kamu batalin puasa dengan hubungan suami istri, kena kafarat. Caranya adalah jangan batalkan dengan hubungan. Batalkannya dengan ngopi saja, habis itu baru hubungan gitu. Salah, mohon maaf ini pengantin baru. Lalu kemudian syahwat misalnya, mohon maaf syahwat. Itu kalau langsung dia hubungan, nanti kenanya begini, bebasin budak, puasa 2 bulan, kasih makan 60 orang, begitu kan. Caranya itu, istrinya suruh bikin kopi dulu, bikin kopi, minum, ngopi bareng, habis itu baru ngamar bareng misalnya ya. Itu menurut sebagian orang, itu tidak kena kafarat, tidak. Dalam fikih yang begini namanya hilah. Hilah itu rekayasa hukum, hilah. Menurut sebagian ulama, khilah itu tetap kena juga. Ya. Jadi kalau bahasa guru saya dulu, yang model begini nanti masuk nerakanya dimasukin tong katanya, gitu ya. Masukin dalam tong, tongnya yang dibakar, begitu kan? Kalau kemudian dia ngadu sama Allah, ya Allah kok saya masuk neraka juga, kok saya dibakar juga? Enggak, saya masukin tong, kata Allah begitu ya. Jadi khilah itu rekayasa hukum, hati-hati. Ini sudah pernah kita bahas waktu bab zakat kan? Sudah kita bahas. Orang itu wajib zakat kalau punya duit dan sudah setahun gitu. Saya punya duit, alhamdulillah. Misalnya contoh 300 juta. Sudah wajib zakat. 7.500.000. Menjelang Ramadan, saya transfer ke rekening anak. Tuh. Ya masih di HP saya juga. Kan rekening anak itu rekening QQ, masih di HP saya juga sama. Gimana? Ya, lalu kemudian ditanya, apakah saya wajib zakat? Tidak. Kenapa nggak wajib zakat? Saya kan udah nggak punya duit, gitu. Apakah anak saya wajib zakat? Tidak juga. Kenapa anak saya tidak wajib zakat? Karena belum setahun, kan gitu, belum setahun. Nanti dapat sebulan 2 bulan, kirim balik ke rekening saya. Tahun depan ya udah nggak zakat-zakat 10 tahun main kirim-kiriman aja kayak begitu. Itu namanya hilah. Itu namanya juga rekayasa hukum, sama, tidak boleh. Banyak yang model hilah-hilah semacam itu. Ya, silakan Pak, silakan. Hukum apanya Pak? Oh baik. Bayar zakat itu kalau Bapak mampu. Mobil itu kalau penggunaan pribadi bukan harta wajib zakat. Bukan. Jadi Bapak punya mobil, nggak ada zakatnya. Bapak punya rumah, nggak ada zakatnya, nggak ada. Tapi kalau rumah Bapak kontrakin, dapat duit dari situ, nanti dilihat apakah mencapai nisab atau tidak ya. Nisabnya 85 gram emas, itu nisabnya. Bapak punya mobil dipakai sendiri, nggak wajib zakat. Tapi Bapak punya mobil direntalin, berarti kan dapat duit itu, disewain. Jadi yang wajib zakat itu yang mendatangkan kekayaan. Kalau tidak mendatangkan kekayaan nggak apa-apa, nggak masalah. Emas investasi itu mendatangkan kekayaan.
Kalau emas perhiasan itu tidak, penggunaan pribadi ya. Jadi kalau emas investasi, tabungan emas, emas batangan, koin emas, misalnya begitu, itu mendatangkan kekayaan karena nilainya akan naik, kan gitu. Tapi kalau kemudian apa namanya harta perhiasan itu bukan kekayaan, itu disebutnya perhiasan, penggunaan, digunakan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. 85 gram. Oke. Enggak apa-apa, kan penggunaan. Jangankan 85, 100 gram enggak apa-apa. Asalkan penggunaan yang wajar. Nanti yang enggak wajar itu, kalau misalnya kalungnya setengah kilo, itu enggak wajar itu kan. Kalau masih wajar kira-kira enggak apa-apa, enggak masalah ya. Oke. Tadi saya jelasin Bapak-Bapak, hilah ya, hilah. Rekayasa hukum ya. Jadi itu rekayasa hukum itu tidak boleh. Misalnya nih saya contohin nih, Yang disebut judi itu kalau saya keluar duit dan saya mengharap lebih, itu judi. Saya beli kupon judi zaman dulu ya, Porkas, SDSB, saya beli kupon berapa, mengharapkan berlipat ganda, itu namanya judi. Sebagian orang ada yang merekayasa begini, teman saya beli kupon judi, kuponnya dikasih saya. Loh kok kasih saya? Iya, biar nggak judi. Kok nggak judi? Iya, kan kamu nggak modal. Orang kalau nggak modal nggak judi, kan gitu. Tapi kamu yang modal. Iya, tapi kan saya nggak ngarep, saya kasih kamu, kan gitu. Kalau saya modal, saya ngarep, saya judi. Saya modal, tapi saya kasih kamu, saya nggak ngarep, nggak judi. Kamu nggak modal, nggak judi. Saya tanya, kalau dapat gimana? Ya bagi-bagilah katanya. Ya judi juga namanya itu, judi juga namanya. Rekayasa hukum tuh nggak boleh. Sama kayak gini tadi dia. Jadi dia ngomongnya jangan dibatalkan dengan hubungan, batalkan dengan makan dulu. Ya sama tujuan akhirnya kan hubungan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada yang bertanya silakan. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam tanpa mazhab itu Islamnya apa gimana itu tanpa mazhab? Islam, orang Islam, tapi kata dia tanpa mazhab. Tapi dia rujuknya ke Al-Quran dan hadis. Tapi tanpa mazhab, empat-empatnya dia tidak ikut. Itu gimana itu hukumnya itu? Maksudnya keislamannya, tolong diperjelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Madhab itu sebetulnya adalah metode berpikir madhab. Madhab Imam Syafi'i, metode berpikirnya Imam Syafi'i. Madhab Hanafi berarti metode berpikir Imam Hanafi. Sebetulnya nggak usah jauh-jauh. Rata-rata masyarakat memang tidak bermadhab, tidak. Dalam fikih itu dibagi dua. Ada namanya awam, awam itu orang kebanyakan. Rata-rata masyarakat, awam, ada yang disebut kemudian apa namanya alim, orang yang ngerti fikih. Kalau masyarakat awam itu rata-rata tidak bermazhab, tidak. Madhabnya orang awam, madhabuhu madhabu syaikhihi. Orang awam itu kadang nggak kenal Imam Syafi'i siapa, yang dia kenal ustadznya, kiainya. Jadi yang bermadhab itu sebetulnya bukan masyarakat, yang bermadhab adalah ustadz atau kiainya, kan begitu. Contoh, ibu-ibu wudhu kan wudhu saja. Kalau ditanya fardunya wudhu ada berapa, nggak tahu Ustadz. Saya pokoknya diajarin wudhu ya begini dari kecil sudah kan begitu. Yang batalin wudhu ya paling bisa menjelaskan tapi tidak secara detail. Apakah sah wudhunya? Sah, nggak ada masalah. Orang tidak bermadhab, tidak apa-apa tapi ikut guru. Madhabuhu madhabu syaihihi, nggak ada masalah. Yang repot itu kalau dia merasa bisa mengambil hukum langsung dari Quran dan Sunnah, nggak bisa. Contoh. Rukunnya sholat ada 17. 17 itu yang menyimpulkan siapa? Imam Syafi'i, pelajari Quran, pelajari hadis, ketemu. Niat wajib. Takbiratul ihram wajib. Baca Fatihah wajib. Ruku tumak nina, sujud tumak nina, iktidal duduk tumak nina, tahiyat akhir wajib. Ketemu semua.
Sodorkan. Ini Quran, terjemahan. Ini kitab hadis, terjemahan. Tanya orangnya, sebutin rukun sholat ada berapa? Bingung. Jangankan rukun sholat, waktu-waktu sholat dalam Al-Quran tidak disebutkan secara tegas. Nih sholat asar kapan masuknya? Cari di Quran. Nggak ketemu. Yang bisa memahami Quran, orang yang sudah mempelajari ilmunya. Contoh, alhamdulillah sekarang kitab banyak, buku-buku banyak. Kita bisa menggali hukum secara langsung. Bisa bagi yang punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, mohon maaf, buku kedokteran dijual bebas. Ibu misalnya beli buku kedokteran, 12 jilid gede-gede, saya punya buku kedokteran. Tapi coba, penyakit ini gimana caranya? Ya nggak tahu karena cuma punya bukunya doang. Alhamdulillah hidup di kota enak. Kenapa enak? ATM di mana-mana. ATM di mana-mana enak buat orang yang ATM-nya ada duitnya. Enak. ATM di mana-mana enak saat ada. Masalahnya ada saldonya nggak ada. Ya percuma kan begitu ya. Jadi disebut bisa ngambil hukum dari Quran dan hadis bagi mereka yang punya perangkat ilmunya. Itu luar biasa susah 12 disiplin ilmu. 12 disiplin. Tapi kalau orang awam nggak punya madhab, nggak apa-apa. Orang awam itu tidak harus punya madhab, harusnya cuma satu. Kalau nggak tahu, nanya. Itu saja. Udah. Nggak tahu caranya wudhu, ya tanya caranya wudhu. Itu saja. Begitu. Jadi yang harus punya madhab itu orang yang ngerti ilmu fikih. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Nggak tampil ya? Silakan. Biasanya tampil di atas begini. Ya ini apa namanya, tasbar zoomnya nggak tampil. Bagaimana hukum orang yang membuat kesal kita di saat berpuasa dan hampir setiap hari selama Ramadan? Apakah ketika kita marah atau kesal di saat puasa kita menjadi berkurang pahalanya atau malah hilang pahalanya? Dan mohon nasihatnya kepada orang yang suka marah-marah dan membuat orang lain jadi marah. Insyaallah. Orang puasa, marah-marah puasanya batal atau tidak? Ah, baik, tampil. Ya, tampil. Orang buka apa namanya puasa, lalu kemudian apa namanya? Marah-marah apakah batal? Kalau puasa tidak batal. Kecuali karena kalau dia saking marah-marahnya kesel terus ngopi, baru batal itu ya. Wah kesel ini ada yang bikin marah saya, ngopi aja lah, ini batal. Kalau sekedar marah tidak batal. Apakah hilang pahalanya? Lihat pemicu marahnya apa. Seperti contoh, dilarang marah sama anak yatim, dosa besar. Lihat dulu marahnya karena apa. Saya di kelas ngajar, ada anak yatim satu, dia nggak ngerjain PR, jangan dimarahin. Anak yatim itu, ya nggak apa-apa dimarahin. Yang nggak boleh itu kalau kita marah karena benci pada anaknya. Kalau kita marah karena dia lalai tugas nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada orang yang tiap hari selama Ramadan bikin kita marah saat puasa, ya hindari saja, nggak usah interaksi. Kemudian yang perlu dipahami, dia marahnya benar apa enggak? Jangan-jangan dia marahnya benar. Kita memang datang masuk kerjanya telat begitu, dia marah, ya wajar nggak apa-apa. Lu marah-marah mulu, ya lu yang telat kan gitu ya. Jadi nggak ada masalah ya. Nah, cuma masalah hilang pahala atau tidak itu Nabi kasih tahu. Kalau ada orang di saat puasa lalu kemudian konflik, hampir berkelahi, kata Nabi tinggalkan perkelahian. Falyaqul inni shaim. Nggak usah diladeni, bilang saja mohon maaf saya lagi puasa. Jadi kalau soal marah kemudian apakah dia apa namanya langsung batal puasa? Kalau batal puasa tidak, apakah hilang pahalanya? Hilang pahala juga wallahu a'lam itu ya. Ustadz pertanyaan saya belum dibaca dan dijawab. Oh, sudah. Termasuk khila atau rekayasa fikih. Zakat emas itu syaratnya kalau disimpan sudah mencapai nisab 85 gram.
Tapi menjelang Ramadan, emas itu dipakai oleh pemiliknya. Kalau memang dia perempuan, perhiasan itu kan nggak setiap hari dipakai, memang tidak. Coba ada ibu-ibu yang sambil ngulek sambal pakai perhiasan, kan nggak ada. Perhiasan itu memang kita pakainya ketika keluar rumah, biasanya kan begitu kan? Nggak ada ceritanya nih misalnya, dia nonton TV di rumahnya saja, tapi perhiasan satu set dipakai lengkap semua, kan nggak ada. Orang itu ya paling acara, kondangan, pengajian, model-model kayak begitulah. Kalau pemiliknya adalah perempuan, masih dalam batas yang wajar, itu bukan hilah, bukan. Tapi kalau suaminya yang punya, beli emas, ini kan perhiasan, tapi nggak dikasih istrinya, simpen aja. Siapa tahu nanti butuh bisa dijual. Itu namanya investasi. Karena milik suaminya. Makanya bapak kalau punya emas kasih istrinya aja. Supaya nggak kena zakat itu ya. Kalau suaminya yang simpen nanti kena zakat. Jadi patokannya adalah di pemilik dan pemakaian begitu ya. Nah, ini kayaknya udah di. Oke. Ya, sudah cukup. Ya, oke. Saya lanjutkan. Ini ketentuan tentang fidyah dan qadha puasa. Wasyaihu in ajaza anis saum yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Orang tua yang telah lanjut usia, termasuk juga orang sakit parah yang nggak ada harapan sembuh, kalau nggak kuat puasa, buka puasa dan kasih fidyah. 1 hari 1 mud. Wanita hamil, wanita menyusui, kalau khawatirnya pada dirinya, hanya qadha saja. Kalau khawatirnya hanya anak atau janinnya saja, maka selain qadha juga dia bayar fidyah. Jadi patokannya sederhana begini nih. Ketentuan pengganti puasa. 1, fidyah. Fidyah itu orang tua renta dan sakit parah. Itu enggak pakai qadha. Dia hanya bayar fidyah saja. Nggak usah nunggu akhir Ramadan, dari awal bayarin fidyahnya nggak apa-apa, atau mau semua di akhir nggak apa-apa. Orang udah tua 92 tahun nggak kuat puasa, ya langsung nggak puasa, nanti menjelang lebaran mau langsung dihitung bayar fidyahnya sebulan, atau tiap hari bayar fidyah nggak apa-apa. Yang kedua qadha saja, nggak pakai bayar fidyah. Ini siapapun yang batal puasa, musafir, sakit, haid, nifas, siapa saja yang batal puasanya, nanti diganti puasanya di hari yang lain. Qadha saja. Ada yang bayar kafarat. Kafarat tadi itu ya, dia bebasin budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin ya. Kafarat dan qadha sebetulnya. Kafarat dan qadha itu berhubungan suami istri. Ada yang fidyah dan qadha sekaligus. Fidyah dan qadha sekaligus itu 2 orang. 1, hamil menyusui yang hanya mengkhawatirkan anak atau janin. Contoh nih, kok nggak puasa? Ya Ustaz lagi hamil. Lemes banget. Ini dia hanya qadha saja, nggak pakai fidyah. Karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Ini puasa, nggak puasa, lagi hamil. Kenapa emang nggak puasa? Saya mau kuat Ustaz. Cuman khawatir kandungan aja. Ini mengkhawatirkan kandungannya, itu malah nanti bayarnya 2. Ya qadha juga, ya bayar fidyah juga. Kalau dua-duanya khawatir, hanya qadha saja. Saya emang lemes terus khawatir janin juga, ya itu qadha saja. Tapi kalau cuma mengkhawatirkan janin, itu nanti qadha dan fidyah. Menyusui juga sama. Nggak puasa ini, nggak punya, masih punya bayi Ustaz nyusuin. Kenapa emang? Lemes banget. Bayinya masih sedang sering nyusu. Oh ya nggak apa-apa, khawatir sama dirinya, bayarnya qadha saja. Nggak puasa, nggak Ustaz. Kenapa? Emang juga bayi ini pas saya puasa, bobotnya turun. Kemarin 3 kilo, sekarang 2,5 kilo misalnya. Ya. Dia tidak puasa mengkhawatirkan bayinya saja, itu nanti bayarnya fidyah dan qadha, 2 bayarnya. Atau hati-hati ini yang punya hutang puasa dan belum bayar sampai lewat Ramadan berikutnya. Kemarin Ramadan 1445 Hijrah.
Ibu punya hutang puasa apa enggak? Kalau punya hutang puasa, mulai dicicil dari sekarang. Misalnya datang bulan 10 hari. Kan tersisa 11 bulan sampai bulan Sya'ban. 1 bulan 1 hari puasa bisa, atau sambil puasa sunnah. Senin Kemis sambil qadha puasa. Senin Kemis sebulan 4 kali, berarti kan 8 hari itu sudah dibayar hutang puasanya. Sampai datang Ramadan 1446, sudah pengumuman besok puasa, masih punya hutang puasa yang belum diganti. Lewat Ramadan habis lebaran, bayarnya 2 macam. 1 bayar qadha puasa, 2 fidyah hukuman telat sampai datang Ramadan berikutnya. Jadi fidyahnya sebagai hukuman telatnya. Ini kalau dalam madhab Syafi'i, madhab lain nggak ada ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum saya lanjutkan bab akhir tentang iktikaf, kalau ada yang ingin tanyakan silakan. Tanya Ustaz, tentang yang punya hutang puasa yang belum membayar sampai lewat Ramadan berikutnya, itu bayar fidyah dan qadha. Kalau belumnya itu sampai bertahun-tahun, apa-apa fidyahnya itu berlipat-lipat atau sekali aja gitu. Kasih. Qadhanya tetap sekali, fidyahnya seusia tahunnya. Fidyahnya. Ramadan tahun berapa? 2020. Hutang puasa berapa? 3 hari. Ramadan 2021 belum bisa dia bayar, sudah lewat setahun. Maka lewat bulan Ramadan, hutang puasa 3 hari tambah 3 mud, kan gitu. 2022 belum kebayar juga tuh sampai lewat Ramadan. Maka berarti hutang puasa tetap 3 hari, fidyahnya 6 mud. 2024 utang yang 2020 belum kebayar juga, maka berarti kemudian hutang puasa tetap 3 hari, hutang fidyahnya 9 mud. Jadi berulang. Hukuman terhadap telatnya. Dikasih 330 hari. Setahun kan 330 hari. Dikasih 330 kok bayar hutang 3 hari kok nggak bisa. Seolah-olah tidak mementingkan urusan agamanya. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kasih Ustaz. Ya. Ibu-ibu ada yang bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Terakhir soal iktikaf. Iktikaf itu nggak mesti Ramadan, nggak mesti ya. Syaratnya iktikaf itu cuma 2. Wal iktikafu sunnatun mustahabbatun. Iktikaf itu berdiam diri di masjid adalah sunnah yang dianjurkan, disenangi oleh Allah. Iktikaf itu punya 2 syarat, niat dan berdiam di masjid. Nggak keluar-keluar, minimal berapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak ada minimalnya. Ya 5 menit bisa diniati iktikaf. Itulah maka kenapa yang paling baik itu sejak kita masuk masjid, kaki kanan, baca doa masuk masjid, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaab rahmatik. Sebagian ulama mensunnahkan baca sholawat dulu. Imam Ghazali itu kalau masuk masjid itu tidak hanya baca doa masuk masjid, tapi baca sholawat juga. Jadi begitu masuk masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaab rahmatik. Ketika ditanya kenapa baca sholawat dulu, saya kenal masjid nih karena Nabi. Kalau nggak ada Nabi saya nggak kenal masjid. Ibarat kata bayar royaltinya lah begitu. Itu kemudian dengan cara baca sholawat. Semua kegiatan apapun, kalau Imam Ghazali baca sholawat dulu. Sejak kita langkahkan kaki di masjid, itu yang paling cakep itu sudah langsung niat iktikaf. Nama itu iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf sunnah karena Allah. Lalu sejak kita iktikaf berarti sudah dihitung sebagai iktikaf selagi belum keluar masjid. Makanya kalau ngaji itu selalu saya sarankan sama-sama kita niati iktikaf kita dengan niat talabul ilmi. Orang selagi masih di masjid itu meskipun wudunya batal masih disebut sebagai orang yang iktikaf. Tapi kalau sudah keluar masjid itu sudah tidak disebut iktikaf. Kenapa? Bahasan iktikaf dibarengi dengan bahasan puasa karena Nabi selalu
menghidupkan iktikaf di malam bulan Ramadan. Jadi kalau Nabi itu habis Isya pulang sebentar, balik lagi ke masjid, nanti balik-balik subuh. Biasanya begitu. Kalau kita justru enggak, habis buka balik lagi sebentar ke masjid buat taraweh, nanti balik lagi ke masjid subuh. Kan gitu. Kalau Nabi kebalikannya tuh ya. Jadi Nabi habis Isya itu pulang sebentar ke rumah, nanti balik ke masjid lagi, balik lagi habis subuh. Kalau kita habis taraweh, pulang ke rumah baru balik lagi ke masjid habis waktu subuh begitu ya. Biasanya berapa lama Nabi iktikaf? Nabi iktikaf itu 10 malam. Yang paling sering 10 malam terakhir bulan Ramadan. Disebut di sini ada hadisnya Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul akhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasul itu masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, mengikat sarungnya, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Sarungnya diikat itu artinya dikencangkan siap ibadah. Kalau kita masuk malam dikendorin sarungnya, itu mau tidur ya. Kalau Nabi dikencengin mau ibadah, bangunin keluarganya ngajak ibadah. Makanya Ummahatul Mukminin, istri-istrinya Rasul, sepeninggalnya Rasul, iktikaf lanjut. Rasul meninggal bulan Rabiul Awal. Bulan Ramadannya Ummahatul Mukminin, jandanya Rasul yang ada semua iktikaf di masjid semua. Ummu Salamah, Aisyah, semuanya iktikaf di masjid itu. Jadi boleh perempuan iktikaf di masjid, boleh, nggak masalah. Asal diizinkan suami dan tidak mengabaikan kewajibannya, silakan, nggak ada masalah. Cuman masalahnya di banyak masjid memang kadang-kadang belum dibedakan area iktikaf laki-laki dan area iktikaf perempuan. Kalau sudah dibedakan aman berarti ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau masih ada yang iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan Pak Haji. Setiap masuk masjid berarti kita niat itikaf terus, walaupun hanya untuk sholat. Kalau hanya sholat satu waktu, misalnya sholat asar ini kan, Ya. itu masuk, niat tetap itikaf. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, iktikaf itu yang penting ada di masjid. Minimal durasinya nggak disebut. Minimal durasi nggak disebut. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi ada 2 syarat lagi. Iktikaf harus sambil puasa. Jadi kalau nggak puasa nggak bisa iktikaf. Atau di bulan Ramadan, iktikaf itu harus sambil puasa atau di bulan Ramadan dan minimal 1 malam. 1 malam. Jadi iktikaf ekspres 5 menit, kalau mazhab lain nggak ada. Kalau mazhab Syafi'i bisa. Mazhab Syafi'i itu yang penting ada di masjid, niat iktikaf sudah. Jadi pahalanya bukan pahala ibadah, pahalanya pahala iktikaf. Dalam Al-Quran kan disebut begitu. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail ang tahira baitiya lit taifina wal akifina wa ruk'is sujud. Jadi orang itu diem di masjid bengong, ngelamun saja. Kalau niatnya iktikaf, dapat pahala iktikaf, dapat. Tapi jangan tanya saya pahala sebesar apa, ya jangan begitu. Jadi orang tidur di masjid, kalau dari awal sudah niat iktikaf, itu argo iktikafnya jalan terus itu. Argo iktikafnya baru batal kalau dia keluar masjid. Kalau masih di masjid, masih dapat pahala iktikaf terus begitu. Jadi durasi minimal tidak ada, maka tadi saya katakan, kalau dalam mazhab Syafi'i setiap kali masuk masjid, sebentar apapun kebutuhan kita, tetap diniati iktikaf begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Kalau sudah tidak ada pertanyaan yang lain, ini bahasan puasa sudah selesai. Insyaallah Kamis depan kita sudah masuk di bahasan haji, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal li dzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju lal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biwa basir wa khabir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina wa talamidhatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.